Dan saya akui Mas Ganjar itu menjawab dengan sangat jujur. Jadi Mas Ganjar ini orang baik dan jujur. Ini harus jadi catatan nih, Mas Ganjar orang baik dan jujur. Ya, dia juga jujur menjawab pertanyaan saya. Tapi karena kejujurannya ini, saya juga punya penilaian sendiri bahwa calon pemimpin itu nggak cukup hanya baik dan jujur, tapi juga harus berani mendobrak sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus punya nyali membela teman, apalagi teman itu mungkin pernah membela kita dan mengorbankan karir politiknya gitu. Dan ketika pulang dari sana, saya sampaikan, Bang, mohon maaf, sepertinya saya mungkin bisa kasih 1-2 saran, tapi saya nggak bisa bantu Mas Ganjar. Lalu saya ditanya, kenapa? Karena karakternya mungkin nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dia orang baik dan orang jujur, tapi saya butuh pemimpin yang punya nyali, pemimpin yang berani, seperti yang diungkapkan oleh Pak Jokowi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Hari ini kita masuk ke episode 159. Nah, siaran kali ini saya akan kasih judul Orang Baik dan Jujur Tapi Tak Mau Bela Kawan gitu. Itu judul siaran kita kali ini. Nah, saya membahas ini karena ada 2 pertanyaan yang muncul dari sutradara terkenal, komika dan sutradara terkenal yang ada. Jadi dia sampaikan pertanyaan itu di kolom komentar salah satu siaran podcast saya. Itu dari Ernest Prakasa ya. Dari Ernest Prakasa ini teman baik saya ya. Saya nggak tahu apakah sekarang sama pilihan politiknya atau beda, tapi no problem itu. Jadi soal beda pilihan politik itu berteman nggak ada masalah sama sekali. Karena saya punya sahabat yang sangat baik, sahabat yang saban minggu mungkin ngopi-ngopi dan nongkrong-nongkrong bersama saya gitu ya. Bahkan kita punya perusahaan bareng, itu ring satunya Anies gitu. Saya juga punya sahabat yang sangat baik yang sekarang masuk dalam tim pemenangan TPN-nya Ganjar Pranowo, juga nggak apa-apa gitu ya. Ya selama kita tidak menggali pertengkaran pribadi, selama kita tidak mencari-cari masalah pribadi, soal perbedaan politik buat saya no problem, nggak masalah sama sekali. Jadi ini yang akan menjadi poin ini akan menjadi poin pembicaraan kita juga hari ini. Nah, Ernest bertanya 2 hal ya. Ernest bertanya 2 hal. Pertanyaan pertama, apakah sebelum menjatuhkan pilihan terhadap yang sekarang, terhadap Pak Prabowo, apakah saya meluangkan waktu bertemu dengan kandidat lainnya? Itu pertanyaannya Ernest. Yang kedua, apakah Pak Prabowo nggak marah kalau misalnya dia nanti bertanya soal kasus 98 misalnya? Nah, untuk pertanyaan kedua ini, menurut saya bertanya jauh lebih sadis daripada ini gitu. Jadi semua saya tanya di atas meja dan Pak Prabowo menjawabnya dengan baik gitu ya. Persoalan kita setuju nggak setuju, puas nggak puas itu urusan lain, tapi dia jawab itu dengan baik. Beberapa teman-teman jurnalis yang juga pernah bertemu dengan Pak Prabowo juga menyampaikan ini, membuka pertanyaan-pertanyaan ini di atas meja dan dia jawab dengan baik dan tenang. Orang tua angkat saya Pak Yusuf Manandi juga mengklarifikasi banyak hal soal ini kepada Pak Prabowo ketika bertemu tanggal 16 Agustus dan Pak Prabowo menjawabnya dengan baik. Nah, nanti mungkin kalau Ernest punya kesempatan ya untuk bertemu langsung dengan Pak Prabowo, tanya aja. Menurut saya nggak ada pertanyaan yang tabu. Tanya aja karena dia sudah dihujat, sudah ditanya, sudah dituduh macam-macam soal ini, bahkan kudeta segala macam. Itu dari tahun 1998 gitu. Jadi nggak ada pertanyaan yang menyakitkan buat beliau menurut saya. Jadi itu semua boleh ditanyakan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, soal apakah saya meluangkan waktu bersama kandidat lainnya, itu mau saya jawab dalam siaran podcast kali ini. Nah, kalau misalnya Mas Anies ya, kan ada 3 calon hari ini. Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo saya sudah jelaskan dalam beberapa podcast yang lalu kenapa saya menjatuhkan pilihan kepada beliau. Urusannya bisa sangat personal, bisa objektif, tapi bisa juga sangat subjektif. Tapi menurut saya sesubjektif apapun itu layak di-share jadi sebuah cerita. Mungkin ada orang-orang yang punya share history gitu, yang punya cerita bersama, cerita yang sama. Jadi itu bisa membuka cakrawala lah dalam menentukan
capres yang kita dukung. Nah, kalau dengan Mas Anies saya kenal sudah lama ya, sudah panjang ya. Mungkin dari tahun 2010 saya sudah kenal dengan Mas Anies. Tahun 2012 bahkan saya membantu Mas Anies dalam beberapa bagian kecil lah ketika Mas Anies mengikuti konvensi Partai Demokrat. Selama Pilpres 2014 saya juga dengan Mas Anies sangat dekat, bertukar pikiran, bahkan kita bahu-membahu lah dalam memenangkan Pak Jokowi JK pada saat itu. Nah, saya terakhir ketemu Mas Anies secara pribadi itu bulan September mungkin, atau bulan Agustus kayaknya ya, bulan Agustus tahun 2016, beberapa minggu setelah Mas Anies dicukupkan sebagai Menteri Pendidikan oleh Pak Jokowi. Nah, saya memang menggarisbawahi dua kejadian ya, dua kejadian yang membuat saya kayaknya secara personal saya nggak cocok chemistry saya dengan Mas Anies. Jadi profil ideal pemimpin yang ada dalam kepala saya itu nggak cocok dengan profilnya Mas Anies. Yang pertama adalah kejadian ketika tahun 2014 Mas Anies terpilih menjadi Menteri Pendidikan oleh Pak Jokowi. Ya, bukan terpilih, diangkat menjadi Menteri Pendidikan oleh Pak Jokowi. Dan ketika diangkat jadi menteri, Mas Anies ganti nomor HP. Buat saya itu nggak banget. Buat saya itu agak-agak apa ya? Agak ada coretan banyak tuh di stabilo hitam itu atau di stabilo merah tuh, orang yang kalau begitu dapat jabatan baru ganti nomor HP. Ada kira-kira 3 orang menteri yang saya kenal waktu itu di tahun 2014 itu yang begitu jadi menteri. 3 orang yang saya kenal baik begitu jadi menteri ganti nomor HP. Ya udah, saya delete aja orang itu dari phonebook saya waktu itu. Walaupun misalnya menjelang beberapa bulan menjelang reshuffle kabinet ya, tahun 2016 itu berapa bulan menjelang reshuffle itu saya ditelepon oleh Mas Anies ya, kita ngobrol-ngobrol di kantor dia di Kementerian Pendidikan soal kinerja dia, soal prestasi dia pada waktu itu, dan itu sudah saya dihubungi dari nomor yang berbeda, dan saya datang dan kita bicara banyak hal waktu itu. Walaupun menurut saya yang ganti nomor HP tadi sudah jadi sebuah catatan berat itu. Anda kalau terpilih jadi anggota dewan, terpilih jadi menteri, terpilih jadi bupati, jangan ganti HP deh gitu. Karena orang yang dari awal mengenal Anda pakai nomor HP itu, maksud Anda apa ganti-ganti nomor HP ketika terpilih jadi pejabat gitu kan? Itu jadi catatan. Nah, catatan kedua adalah ketika saya menyaksikan di depan mata kepala saya sendiri, dan itu saksinya banyak orang, mungkin ada 20 orang yang jadi saksi, ketika Mas Anies baru selesai jadi menteri, ya, tidak lagi jadi menteri, tapi sudah ada yang mengusulkan dia untuk menjadi calon gubernur DKI. Nah, di sana Mas Anies tuh di Hotel JS Luansa dalam peringatan ulang tahun CSIS, Mas Anies konfrontasi dengan Guntur Romli di depan umum. Menurut saya ada sesuatu yang, Mas Anies kan menteri ya, nggak jatuh tuh martabatnya ketika konfrontasi di depan umum dengan Guntur Romli. Guntur Romli yang sekarang menjadi ketua umum Ganjarian Spartan itu, gitu. Nah, waktu itu Mas Anies konfrontasi dengan Guntur Romli gara-gara Guntur Romli dianggap mendiskreditkan Mas Anies di media sosial. Dan menurut saya kritiknya Guntur Romli pada saat itu juga masih kritik yang wajar, karena dia menemukan berita-berita soal Mas Anies main sama ayam, main sama burung gitu, ngantar anak sekolah. Itu ketika mampir di Facebooknya dia itu ada tulisannya sponsor. Ya, ada nongol beritanya Mas Anies di Detik tapi ada tulisan sponsor, kan berarti ngiklan di situ gitu loh. Itu yang dipertanyakan oleh Guntur Romli, dan itu Mas Anies protes gitu. Protesnya di depan umum, dan ada kata-kata yang waktu itu menurut saya kata bernada ancaman terhadap Guntur Romli gitu. Jadi kira-kira kata-katanya begini, if you kick me, I will kick you back. Kira-kira gitu. Saya nggak hafal persis tapi kira-kira kalimatnya begitulah. Jadi wah, ini Mas Anies di mata saya jadi seperti orang biasa. Ya, bukan orang yang pernah menduduki jabatan menteri kemudian konfrontasi dengan orang biasa gitu loh. Gitu, konfrontasi dengan orang biasa. Jadi ya menurut saya waktu itu ini nilai, kan penilaian kita bisa subjektif. Jadi nilai untuk jadi seorang leader menurut saya nggak cocok lagi dengan saya gitu. Dengan kebutuhan saya itu nggak cocok. Jadi kalau misalnya kemudian Mas Anies di tengah Pilkada DKI kemudian Ahok mengalami slip of tongue, kemudian itu juga orang-orang yang mendemo Ahok
mayoritas melabuhkan pilihannya dengan Mas Anies gitu. Mas Anies dituduh menunggangi politik identitas, dan itu menurut saya sudah lanjutan-lanjutan aja. Tapi dua hal yang pertama tadi menurut saya kayaknya nggak cocok dengan kriteria saya sebagai seorang calon pemimpin negara. Nah, ini beda nih, seorang calon pemimpin negara. Nah, bagaimana dengan Mas Ganjar misalnya? Mas Ganjar itu saya nggak kenal dengan Mas Ganjar. Ya, sebenarnya sampai tahun 2019 itu saya nggak kenal personal dengan Mas Ganjar. Sampai suatu saat di awal tahun 2020, itu ada seorang tokoh penting yang dia tahun 2020 tuh sudah mau grooming Mas Ganjar sebagai calon presiden. Dia sudah mau dukung Mas Ganjar sebagai calon presiden, dan dia minta saran kepada saya, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa saya lakukan gitu ya, untuk membantu Mas Ganjar. Kita mulai dari sekarang untuk membantu Mas Ganjar sebagai seorang calon presiden lah, bakal calon presiden. Dan saya bilang ke tokoh ini, Bang, saya nggak bisa gitu, nggak bisa mikirkan apa-apa dan nggak bisa menyampaikan nasihat apapun kalau saya nggak kenal dengan orangnya. Saya nggak punya chemistry dengan orangnya gitu. Jadi saya harus tahu nih orangnya gitu. Jadilah dia ajak saya ke Semarang, mungkin Januari atau Februari tahun 2020 ya. Waktu itu kita belum darurat COVID ya, tapi kita di bandara tuh sudah mulai pakai masker. Saya juga di pesawat di bandara waktu itu sudah mulai pakai masker gitu. Belum diwajibkan oleh pemerintah, tapi sudah suasananya sudah suasana COVID di luar negeri. Saya datang ke Semarang dan saya dipertemukan dengan Mas Ganjar. Ya, mungkin kita ngobrol dari jam 11 mungkin sampai dini hari ya, mungkin sampai jam setengah 2 atau mungkin sampai jam 2 pagi. Saya ngobrol dengan Mas Ganjar untuk mendalami pikiran Mas Ganjar, karakter Mas Ganjar dan lain-lain. Jadi ada dua hal yang waktu itu menjadi catatan saya secara pribadi ya. Dan saya menanyakan ini karena ada berita yang sampai di telinga saya, kemudian saya konfirmasi terhadap Mas Ganjar. Dan saya akui Mas Ganjar itu menjawab dengan sangat jujur. Jadi Mas Ganjar ini orang baik dan jujur. Ini harus jadi catatan nih. Mas Ganjar orang baik dan jujur. Ya, dia juga jujur menjawab pertanyaan saya. Tapi karena kejujurannya ini, saya juga punya penilaian sendiri bahwa calon pemimpin itu nggak cukup hanya baik dan jujur, tapi juga harus berani mendobrak sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus punya nyali membela teman. Apalagi teman itu mungkin pernah membela kita dan mengorbankan karir politiknya. Nah, itu. Saya menanyakan dua hal sama Mas Ganjar waktu itu, dan menurut saya jawaban jujur Mas Ganjar nggak pas di hati saya. Jawabannya betul jujur, beliau orang baik dan jujur, tapi buat saya bukan karakter leader yang saya inginkan. Ya, saya juga butuh leader yang pemberani dan mau bela teman. Bukan mau bela teman serampangan, jadi teman melanggar hukum kita bela dalam soal hukum, bukan kayak gitu. Tapi pendirian politik teman, keberadaan teman, status dia, posisi dia kan perlu kita bela. Apalagi teman yang pernah membela kita. Jadi buat saya menanyakan hal spesifik waktu itu tentang sebuah cerita. Teman ini pernah membela Mas Ganjar dalam sebuah forum di partai, dan keadaan Mas Ganjar waktu itu sedang disudutkan di partai. Kemudian di saat yang lain orang ini butuh pembelaan. Di saat lain orang ini gantian yang tersudut dan terpojok di partai. Dan waktu itu sebenarnya dia butuh pembelaan oleh teman-temannya, termasuk dari Mas Ganjar. Dan Mas Ganjar waktu itu dengan jujur mengakui, ya saya tidak berani waktu itu untuk membela kawan saya ini, katanya. Saya langsung punya catatan besar. Karena buat saya karakter leader itu ada juga unsur-unsur penderitaannya. Soal setia kawan, ya, soal keberanian, soal membela teman. Karena pemimpin-pemimpin besar menurut saya adalah orang yang solider, orang setia kawan, orang yang teguh pendirian, orang yang komit, orang yang berani mengambil risiko untuk membela kawannya dia. Gitu. Dan ketika pulang dari sana, saya sampaikan, Bang, mohon maaf, sepertinya saya mungkin bisa kasih 1-2 saran, tapi saya nggak bisa bantu Mas Ganjar. Lalu saya ditanya, kenapa? Karena karakternya mungkin nggak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dia orang baik dan orang jujur, tapi saya butuh pemimpin yang punya nyali, pemimpin yang berani, seperti yang diungkapkan oleh Pak Jokowi. Gitu. Jadi buat saya yang kayak gitu-gitu nih, ini tidak bermaksud untuk menyerang pribadi ya, karena saya hampir nggak pernah menyerang Mas Ganjar soal pribadi, tapi ini share history lah, cerita yang mungkin orang lain juga punya pengalaman yang sama. Jadi penilaian saya
Mungkin orang lain punya penilaian yang berbeda, tapi penilaian saya nggak cocok kayaknya, gitu. Nggak cocok kayaknya. Karena buat saya, kenapa saya dari 2012, 2014, 2019 dan sampai sekarang masih bersama Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu orang yang berani bela kawan, sekontroversi apapun, kecuali soal hukum. Ya kalau soal hukum nggak usah dibela, kita tetap berteman dengan dia, kita tetap tengok dia, kita tetap usahakan yang terbaik buat dia, tapi soal hukum dia biar jalani soal hukumnya. Pak Jokowi ketika Ahok keluar dari penjara diangkat sebagai komisaris utama Pertamina, itu wujud bela kawan walaupun itu kontroversial. Ya, Pak Jokowi berani kayak gitu. Ya, Pak Jokowi juga punya nyali untuk mempertahankan sesuatu yang menurut dia benar. Jadi ketika misalnya Pak Jokowi akhirnya mengusulkan Pak Tito Karnavian sebagai calon Kapolri, itu kan dihantam oleh berbagai tekanan politik itu. Tapi dia bersikukuh, saya harus tegakkan ini dan nggak ada yang bisa atur. Pokoknya saya pengen Kapolrinya ini. Gitu. Apapun tekanan dari luar sudah. Karena Kapolri pertama yang diusulkan oleh Pak Jokowi ternyata akhirnya ada masalah gitu. Ada serangan hukum terhadap orang itu, dan itu mungkin buat Pak Jokowi loh, usulan-usulan begini yang membuat Pak Jokowi terjebak dalam sebuah kondisi yang tidak enak. Dengan demikian Pak Jokowi akhirnya memutuskan, saya harus pilih sendiri. Tanpa tekanan politik dari manapun, saya harus pilih sendiri siapa Kapolrinya. Akhirnya Pak Jokowi bersikukuh, berperang dengan hampir semua kekuatan politik besar pada saat itu. Tapi Pak Jokowi tetap tegas. Nah ini wujud nyali seperti ini yang buat saya, saya pengen ada yang kayak gini. Ya, soal setia kawan juga begitu. Ya contohnya misalnya ada orang yang akhirnya Pak Jokowi sudah mau lantik jadi menteri, kemudian ditolak, nggak jadi menteri, tapi Pak Jokowi temenin orang itu. Diundang ke istana, diantar sampai naik mobil, ditunjukkan kepada wartawan, saya dekat sama orang ini. Dan sampai sekarang orang ini yang nggak jadi menteri ini jadi orang kepercayaannya Pak Jokowi. Itu wujud dia bela teman, wujud dia membela kawan. Gitu. Jadi menurut saya, yang seperti saya harapkan nggak dapat itu. Gitu. Saya nggak mau pamer. Teman saya yang sekarang jadi ring satunya Mas Anies itu, mungkin nggak ada yang nemenin dia ketika dia dicekal oleh KPK dulu. Cuman saya dan satu orang teman lagi yang menemani dia hari-hari ketika dia dicekal oleh KPK. Saat semua orang lain nggak mau balas WA dia, nggak mau balas telepon dia, bahkan nanyain kabar dia aja nggak berani. Buat saya itu, berteman itu, teman kita mungkin nggak banyak, tapi yang teman itu tetap teman, apapun keadaan dia. Soal hukumnya biar jadi urusan dia, tapi soal kehidupan dia, soal perasaan dia, soal pikiran dia, ya, soal masalah-masalah dia di luar hukum, harus kita temani sebagai teman, harus kita bela sebagai teman. Nah, saya nggak dapat itu dari Mas Ganjar. Saya juga kayaknya nggak dapat itu dari Mas Anies, ya, karena banyak senior HMI misalnya, senior HMI yang awalnya saya tahu itu pendukung berat Mas Anies, hari ini nggak mau dukung Mas Anies. Senior HMI saya, yang saya kenal baik, yang saya tanya kenapa? Alasannya karena Mas Anies membakar jembatan yang pernah mereka lalui. Jadi sudah pernah bersama-sama, didukung bersama-sama, tapi kemudian senior-senior ini ya dilupakan aja oleh Mas Anies. Nggak diajak lagi. Dia nggak dilibatkan lagi. Karena menurut saya orang-orang yang paling berjasa sama kita, orang-orang yang paling membantu kita, orang-orang yang juga punya kompetensi, ketika kita terpilih dalam sebuah jabatan politik, kan kita butuh tim yang besar dalam menjalankan jabatan itu. Menurut saya prioritasnya justru orang-orang yang loyal sama kita ini. Bukan orang-orang baru yang kita dapat ketemu di jalan, atau orang-orang yang baru kenal sama ketika kita sudah menang. Gitu. Jadi secara pribadi saya nggak cocok itu. Ini jawaban buat Ernest nih, dengan karakter-karakter seperti. Tapi saya sama Pak Prabowo, orang yang ikut dia dari lama, pasukan yang sudah 20 tahun lalu, yang mungkin pangkatnya cuman kapten, cuman letnan, bahkan mungkin cuman sersan sama kopral, nggak punya rumah dikasih rumah sama dia, nggak punya biaya hidup diongkosi hidupnya sama dia, bahkan mungkin teman-teman dia nggak punya pekerjaan, nggak punya, ditampung di perusahaan dia, walaupun mungkin perusahaan dia jadi boncos gara-gara itu, tapi ditampung demi apa? Demi setia kawan. Itu leader buat saya tuh. Nggak ada manusia yang sempurna, manusia yang betul-betul baik, betul-betul jujur kayak malaikat. Tapi buat saya keberanian itu salah satu syarat untuk jadi pemimpin. Setia kawan, berani bela kawan, berani bela teman, berani bela orang yang selama ini bersama kita, itu bagian dari karakteristik seorang pemimpin. Nah,
Belum selesai kita bicara membahas soal ini gitu. Makanya kenapa saya angkat pertanyaannya Ernest ini, muncul tuh berita berapa hari lalu, berita di Detik, berita di mana, soal foto yang hilang dari Instagramnya Mas Ganjar. Foto yang hilang dari Instagramnya Mas Ganjar. Jadi ada acara di Cirebon, mungkin hari Minggu kemarin ya, tanggal 8 ya. Ada acara di Cirebon, acara itu Network for Ganjar. Ya, namanya organisasinya Network for Ganjar. Itu inisiatornya adalah salah satu kader tokoh dari PDI Perjuangan, namanya Marwarar Sirait. Ada foto sebelumnya, foto pelukan antara Mas Ganjar dengan Marwarar. Tapi nggak lama, berapa jam foto itu hilang dari Instagramnya Mas Ganjar. Kan membuat tanda tanya publik, kenapa foto itu hilang dari Instagramnya Mas Ganjar. Kita tahu bersama bahwa mungkin Marwarar ini memang dengan PDIP yang hari ini hubungannya nggak gitu baik. Kan dia dulu pernah ditolak mau jadi menteri, udah pakai baju putih, ditolak oleh PDIP buat jadi menteri. Dan hari ini dia masih setia kayaknya sama PDIP dan setia sama Ganjar nih. Ya, dia mau dukung Ganjar nih sebagai kader PDIP, dia mau dukung Ganjar, dia bikinkan acara besar dengan jumlah ribuan orang di Cirebon. Ganjar sudah sempat ucapin terima kasih dalam pidatonya yang luar biasa. Saya lihat videonya di Detik itu, pasang foto pelukan di Instagramnya dia, nggak lama hilang. Kan hilangnya ini jadi pertanyaan. Lagi-lagi dugaan saya adalah ini untuk kesekian kalinya Mas Ganjar nggak mau bela temannya. Pasang foto aja kok. Mungkin ada yang tidak suka. Saya yakin ada faksi-faksi yang tidak suka dengan Marwarar Sirait dan mungkin itu besar jumlahnya di DPP PDI Perjuangan hari ini. Dan mungkin orang-orang itu, dan saya yakin ini bukan Bu Mega nih, nggak nyampe ke level Ibu Mega, ini mungkin di bawah-bawahnya Ibu Mega nih. Orang yang kemudian nggak senang dengan foto itu, ya, menyatakan ketidaksenangannya dengan foto itu, kemudian Mas Ganjar ya dengan segala macam pertimbangan hapus foto itu. Nah ini kan soal karakter nih. Kekuatan dan keteguhan pribadi dia sebagai pemimpin dipertanyakan. Ya. Kemauan dan kesetiaan dia terhadap teman juga dipertanyakan. Kan nggak melanggar hukum. Ya. Dan secara politik juga nggak salah. Itu secara politik juga pantas kok. Acara dibuatkan oleh kader PDI Perjuangan kok. Walaupun per hari ini dia sebagai kader PDI yang mungkin tidak mendapatkan tempat atau posisi di DPP PDI Perjuangan. Tapi sebagai seorang kader, dia tetap kader PDI Perjuangan. Oleh karena itu garisnya mendukung Mas Ganjar. Nggak ada yang salah sama sekali di sana. Kalau nggak ada yang salah, kenapa fotonya harus diganti? Kenapa fotonya harus dihilangkan? Kenapa fotonya nggak dipertahankan saja? Kalaupun kemudian ada koreksi foto, misalnya foto Mas Ganjar yang lebih bagus bersama Lautan Masa, kan bisa di postingan berikutnya. Tanpa harus menghilangkan postingan persahabatan ini. Dan menurut saya temanya bagus sekali, bahwa ini penuh cinta. Jadi gerakan politik itu suci dan politik harus penuh cinta. Menurut saya itu sesuai banget dengan arahan Pak Jokowi itu. Politik itu penuh cinta, nggak politik penuh kebencian. Atau mungkin jangan-jangan dicopot gara-gara temanya politik penuh cinta. Karena lagi pengen berantem nih, bukan lagi pengen cinta-cintaan dalam politik, tapi lagi pengen berantem. Nggak sesuai dengan temanya Mas Ganjar. Atau tidak sesuai dengan tema para pendukung-pendukung Ganjar yang lain. Karena kalau temanya Mas Ganjar dalam manifesto politiknya Mas Ganjar, yaitu jaga kerukunan, jangan korbankan kerukunan bangsa demi apapun, jaga persatuan, jangan bikin perpecahan dan keretakan. Sesuai ini padahal ini gerakan Network for Ganjar ini gitu. Jadi saya menilai soal karakter aja. Ya, saya nilai soal karakter aja. Karakternya tidak sesuai dengan bayangan saya soal pemimpin. Kalau teman-teman lain kemudian menganggap karakternya sesuai, nggak masalah. Kalau kemudian Ernest misalnya menganggap, wah saya sih nggak masalah, yang penting buat saya baik dan jujur, nggak apa-apa juga. Tapi kan ini penilaian subjektif saya yang saya share, dan saya yakin ada banyak orang juga yang punya kesamaan dengan saya dalam melihat pemimpin. Karena pemimpin tuh menurut saya nggak cukup cuman orang baik dan jujur. Kalau orang baik dan jujur itu, ini kata-kata saya nih kepada orang yang memfasilitasi saya bertemu dengan Mas Ganjar awal tahun 2020, menurut saya Mas Ganjar orang baik dan jujur, cocok jadi guru bangsa. Bukan jadi calon presiden. Karena beda posisi. Jadi presiden itu mungkin tangan kita nggak bersih-bersih aman. Ada berlumur macam-macam lah. Kebijakan kita mungkin banyak kontroversinya. Banyak masalahnya. Banyak urusannya. Banyak ini itunya. Dan mungkin kita juga ya banyak dipertanyakan. Tapi keteguhan, ya, keyakinan, kekuatan hati, keberanian, kesetiakawanan,
Itu menurut saya menjadi faktor yang sangat penting ketika Anda menjadi seorang pemimpin di level kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu saja mungkin kita bahas ya. Ini nggak ada maksud mendiskreditkan Mas Ganjar secara personal, tapi ini penilaian saya setelah saya bertemu Mas Ganjar sekian jam. Mungkin memang sedikit sekian jam itu, tapi jawaban Mas Ganjar itu jadi catatan sendiri di dalam penilaian saya. Gitu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.